Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pada ibadah yang ketiga hari ini, walaupun cuaca agak panas, panasnya luar biasa, tapi hati kita tetap bersuka cita. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mungkin yang sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Tapi saya bergumul dan ini Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu, kita sudah masuk pada semester kedua. Di tahun 2021, 5 bulan sudah kita lalui. Kita sudah masuk di bulan Juni, di semester yang kedua ini. Kita boleh mengevaluasi selama 5 bulan apa yang sudah kita lakukan. Banyak gagal, banyak suka maupun duka. Di masa pandemik ini cara kita beribadah berbeda. Cara kita melayani pun berbeda. Semua serba berbeda. Kita harus mengikuti seperti Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mendekati tabut Allah. Tidak boleh terlampau jauh dan tidak boleh terlampau dekat. Kalau terlampau jauh akan ada kematian. Terlampau dekat juga ada kematian. Jadi bagaimana? Ikutin arahan Tuhan. Ikutin sinyal-sinyal yang Tuhan taruh. Hari-hari ini justru Tuhan sedang permalukan orang-orang yang pintar. Yang merasa dirinya pintar. Hari-hari ini justru akan Tuhan permalukan. Tetapi kalau setiap hari kita merasa bodoh di hadapan Tuhan, justru itu yang pintar. Merasa tidak mampu tanpa Tuhan, katakan amin. Nah, di dalam semester kedua ini saya akan menyampaikan tentang fokus dan tenang. Betapa pentingnya hari-hari ini kita fokus dan tenang. Tapi sebelumnya kita nanti menaikkan satu lagu dan ini menjadi lagu rema buat saya. Dan betapa pentingnya Bapak Ibu berjaga-jaga. Semua kita harus berjaga-jaga. Tadi pagi saya bersaksi ada pengerja kita di dalam bulan ini. Dia hampir 3 kali celaka. Dan yang terakhir kemarin keluarga ini bersaksi kepada saya. Dan ada juga saya lihat anaknya di tempat ini. Tetapi bagaimana keluarga ini mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mereka daerah Petaling. Tiba-tiba ban sebelah kiri depan itu pecah. Enggak begitu kencang, tapi lumayan kencang. Akhirnya bagaimana mereka harus mobil itu hancur. Ada dengan anak-anak di dalam. Tetapi kan Tuhan janji dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku kata Daud. Takkan kekurangan aku. Ia akan menuntun kita ke air yang tenang. Membawa kita ke rumput yang hijau. Itu janji Tuhan. Tapi dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tetap ada di sana. Dia akan menghibur kita. Dan itu Tuhan buktikan bagi keluarga ini. Oleh sebab itu. Betapa pentingnya hari-hari ini. Kita sungguh-sungguh supaya kita mampu mengakhiri tahun ini dengan baik. Perlu kita melibatkan Tuhan. Harus kita sadar tanpa Tuhan. Kita gak bisa buat apa-apa hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya melihat dalam 10 malam doa di tempat ini. Bagaimana miracle mujizat setiap hari terjadi. Kalau buat saya justru orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak tahu siapa Tuhan. Tetapi mereka bisa menyembah Tuhan Yesus sampai ini mereka dibaptis. Dan mereka hari ini sudah ada beribadah di belakang. Di masa tua mereka menerima Tuhan Yesus. Itulah kehormatan buat kita semua. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara tahu, setiap ada perpindahan sesuatu datang kepada kebenaran. Kuasa kegelapan tidak akan pernah senang. Dia akan berusaha untuk membuat kerusakan-kerusakan. Dia akan membuat banyak kegagalan. Dia akan membuat banyak hal-hal yang negatif terjadi dalam rumah tangga kita. Supaya terjadi namanya pengalihan fokus. Supaya saudara dan saya gak bisa fokus ke Tuhan. Maka diizinkan masalah yang bertubi-tubi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang mengalami ini. Itu salah satu trik daripada setan. Untuk membuat kita untuk tidak bisa fokus dengan Tuhan. Tetapi kita harus tetap melihat Tuhan. Selama saudara dan saya melihat Tuhan, maka Tuhan akan fokus kepada kita. Selama kita memandang Dia, maka Tuhan akan memandang kita. Selama kita mengingat Tuhan, Tuhan juga akan ingat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh. Katakan sama-sama.
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Boleh angkat tangan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Minggu yang lalu di komplek perumahan saya di mana saya tinggal, sampai hari ini saya masih bersedih. Ada satu keluarga yang sangat dekat dengan kami, jarak satu rumah dari rumah saya. Anak kecil dia ada selalu bermain-main dengan anak kami yang kecil. Saudara tahu, saya percaya dia orang yang sangat baik. Dia seorang pengusaha. Dia sudah memiliki banyak rencana yang dipersiapkan buat keluarganya. Dia sudah memiliki banyak rencana buat anak-anaknya. Masih ada anak umur hampir 3 tahun. Ada anak gadisnya mau kuliah. Sedang dipersiapkan dia banyak hal. Dan kerinduan dia sebagai papa, pengen melihat anaknya kelak menjadi anak yang berhasil. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, manusia boleh memiliki banyak rencana. Tapi harus kita sadari, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarlah setiap rencana saudara, bukan itu menjadi kesombongan kita. Ini waktunya kita, setiap rencana kita taruh di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan melebihi dari apa yang kita harapkan dan kita doakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak ini sebagai bapak yang baik, dia berkata kepada istrinya, "Mami, biarlah aku yang ngasih anak kita makan." Lalu dia punya 3 mobil. 1 mobil pick up tempat dia kerja sehari-hari sebagai pengusaha besi. Tiba-tiba anaknya di dalam mobil. Waktu anaknya di dalam mobil, rumah kami itu turunannya begini Bapak Ibu. Seperti kira-kira tangga itu ke bawah. Lalu anak ini umur 3 tahun lagi agak lasak-lasaknya. Tahu lasak-lasak ya? Agak aktif-aktifnya kira-kira begitu. Beda dengan mobil yang biasa, rem tangannya begini. Ditarik-tarik dia rem yang seperti ini. Lalu rem itu mulai longgar. Bapaknya pergi ke dalam sebentar aja. Mau ngambil makanan anaknya. Tiba-tiba bapaknya keluar dari dalam. Mobil itu mulai turun begini Bapak Ibu. Bapak mana yang tidak sedih melihat anaknya seperti itu. Lalu dipanggil namanya, anaknya Brian. Lalu dia berusaha nahan mobil itu dari depan. Ada juga teman kami polisi di situ, ditahan coba, enggak sanggup. Dia pengen menyelamatkan anaknya. Dia mencari duit siang dan malam. Tapi tahu saudara, justru mobil dia sendiri ngelindas dia sampai meninggal. Sampai rusuk patah. Kejadian jam 10 pagi. Jam 12 sudah dipanggil Tuhan. Hal ini menjadi satu peringatan buat saya. Alkitab berkata hidup ini seperti uap. Kalau air sudah mendidih, coba Bapak Ibu angkat itu tutup tempat kita masak air. Ada keluar uap. Diumpamakan Tuhan dalam kitab Yakobus, semua yang kita cari akan bisa hilang seperti itu. Bahkan dikatakan hidup ini seperti debu tanah.
Boleh kelihatan ada debu, tapi di situ angin datang akan tertiup kemana-mana. Dan Tuhan katakan hidup kita pun seperti itu. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Bukan zamannya lagi untuk sombong, zaman now. Virus corona biar membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Apa yang kita banggakan? Gak ada yang dapat dibanggakan. Saya punya satu orang tua, saya anggap ada ibu dokter di tempat ini, betul? Dr. Charles Manjunta. Tanggal 29 Mei kemarin menikahkan anaknya di Medan. Sehat. Tanggal 31 sudah menghadap Tuhan. Dalam sekejap. Dia dokter berpengaruh di Jambi ini. Senior. Tidak bisa dijamin. Gak ada yang bisa menebak hidup ini. Hari ini kita boleh tertawa. Hari ini istri kita boleh tertawa. Besok sudah menangis. Oleh sebab itu selagi masih kita kuat. Selagi kita masih ada. Hiduplah untuk Tuhan. Cintailah Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin, angkat tangan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan amin. Harus kita sadari tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita, fokus kita dengan Tuhan. Perlu hari ini dibutuhkan sebuah ketenangan. Lagi ada masalah, jangan ngambil keputusan. Lagi hatimu jengkel, dongkol, jangan banyak bicara. Saya selalu banyak mengingatkan teman-teman siapapun. Lagi marah, kurangi bicara. Lagi punya masalah, banyak bicara dengan Tuhan. Sedikit bicara dengan orang. Pasti kita ditolong Tuhan, katakan amin. Oleh sebab itu perlu kita fokus dan tenang. Katakan sama-sama, fokus dan tenang. Yang kencang, katakan fokus dan tenang. Fokus dan tenang. Iya, perlu. Perlu hari ini kita fokus. Fokus dengan siapa? Jangan fokus dengan dunia ini, tapi fokus dengan Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini kita untuk fokus dan tenang. Katakan penting. Di dalam Tuhan, dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Ini lagi masa-masa sukar Bapak Ibu. Perlu kita fokus. Kalau kita nggak fokus dengan Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Seperti yang saya saksikan tadi. Istrinya pun seperti nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bisa bayangkan dia kalau dia lagi tidur di ranjang. Yang biasanya ditemani oleh suaminya. Tiba-tiba nggak ada lagi. Kecuali karena sakit. Masih bisa dimengerti. Tapi ini seketika bisa nggak ada lagi. Dalam hitungan 2 jam. Perlu kita fokus dan tenang menghadapi masa-masa sukar ini. Kenapa kita perlu fokus? Harus kita sadari tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Karena iblis sedang bekerja. Setan sedang bekerja begitu gencar untuk membuat serangan balik. Setan gak suka saudara beribadah. Setan gak suka kita serius beribadah. Maunya setan kita beribadah tapi kita juga gak boleh serius. Tapi Tuhan mau kita serius beribadah. Banyak hari ini orang ketakutan beribadah. Oleh sebab itu iblis sedang bekerja dengan gencar. Untuk apa? Membuat pengalihan fokus. Supaya kita tidak fokus dengan dia. Dibuat dia pengalihan fokus. Supaya kita nggak fokus dengan Tuhan. Diizinkanlah masalah yang bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai. Masalah yang kedua sudah muncul. Yang kedua belum selesai. Ketiga sudah muncul. Ketiga belum selesai. Keempat sudah muncul. Akhirnya kita berkata, pusing. Capek.
Nggak ada lagi gunanya ikut Tuhan. Yang disalahin Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Semakin kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan kita justru makin buruk. Bukan karena ditolong Tuhan kita bersyukur. Tetapi karena mengucap syukurlah gerejanya ditolong Tuhan. Kuasa ucapan syukur itu sangat powerful. Ini waktunya kita banyak bersyukur. Saudara dan saya tidak mungkin bisa bersyukur kalau kita ini jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, minimal sungkan bersungut-sungut. Sungkan. Kalau saudara dekat dengan saya, Anda akan sungkan merokok. Tapi nggak tahu jauh dari saya, Anda mungkin merokok. Tapi minimal dekat dengan Pak Gembala, jadi sungkan. Semakin dekat dengan saya, semakin tidak merokok dia. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin benar hidup kita di mata Tuhan. Tapi semakin dekat Anda dengan dunia ini, semakin jauh kita dari kasih karunia Tuhan. Betapa pentingnya gereja, rumah tangga, setiap kita untuk hari ini dekat, fokus dengan Tuhan. Setan sedang bekerja dengan gencar dan luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 8 kita baca dengan kencang. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu hanya bisa memakan orang yang buka celah. Bilang kiri kanan bro, jangan buka celah. Bilang jangan buka celah. Yang kencang bilang jangan buka celah. Sekali kita buka celah buat iblis, dia akan bekerja luar biasa. Sama seperti sebuah jarum yang kecil. Oh jarum, tidak ada apa-apanya. Kecil. Dengar, setan itu bekerja dengan perkara-perkara yang kecil. Coba ambil jarum, tusuk baju saudara. Sekali tusuk kelihatan enggak? 2 kali tusuk di lubang yang sama, kelihatan enggak? Enggak. Tapi kalau tiap hari Anda tusuk jarum itu di lubang yang sama, baju yang cantik itu kan robek. Setan pun bekerjanya seperti itu. Pertama-tama kita dibuat enak-enak dulu. Lama-lama dia luar biasa bekerja. Oleh sebab itu jangan buka celah. Sekali saudara buka celah, kita akan diserang habis oleh dia. Kalau saya datang ke rumah saudara jam 3 pagi, saya ketok rumah saudara. Tiba-tiba Anda lihat dari horden. Anda buka enggak? Saudara buka enggak? Kenapa buka? Karena kenal. Karena kenal siapa? Gembala GBI Ceria. Pasti Anda buka. Tapi tiba-tiba ada orang ngetok pintu rumah saudara jam 3 pagi. Saya temanmu, kita ini brother, kita teman. Anda buka enggak? Kenapa saudara enggak buka? Karena tidak kenal. Mari kita ambil keputusan sore hari ini. Yang kita kenal adalah Tuhan. Buka pintu lebar-lebar bagi dia. Iblis enggak kita kenal. Kalau memang iblis bukan sahabat kita, kenapa kita buka celah? Tutup pintu rapat-rapat. Buat dia, supaya dia enggak bisa leluasa di rumah saudara. Iblis itu hanya bisa bekerja kalau kita ini kompromi dengan dia. Kalau kita ini kerjasama dengan dia, ayo saya mengajak jemaat jangan buka celah, katakan amin. Efesus 4 ayat 27 kita baca dengan suara kencang 2-3. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis, katakan yes. Yang mantap katakan yes. Mari sekali lagi bertepuk tangan dulu. Waktu kita bertepuk tangan kita sedang nampar dia. Kita sedang nabok dia. Yang kencang. Kita sedang tampar iblis. Tetapi sekarang buka tangan saudara. Katakan seperti ini. Ku buka hati tu jamahan. Come on. Berserah penuh di hadirat. Buka hatimu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah. Sekali lagi buka hatimu. Ku buka hati tu jamahan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
di altarmu menyembahmu. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Katakan amin, amin. Yang dahsyat tepuk tangannya. Woo! Tutup pintu buat iblis. Buka hati buat Roh Kudus. Maka dia akan tinggal di rumahmu. Dia akan menggerakkan kata-katamu. Dia akan mengontrol pikiranmu. Dan dia akan mengontrol cara Anda melihat. Dia akan mengontrol pendengaran saudara. Karena dia tinggal di sini. Kalau orang suka ngomongin orang, fitnah orang, jelekin orang. Yang ngontrol itu bukan Tuhan. Tapi ada setan di hati kita. Buka hati buat Roh Kudus. Tutup rapat-rapat buat setan. Ini zamannya kita ini serius. Serius berbicara, fokus dengan dia. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca dengan suara keras. 2-3. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat ya. Pencuri itu adalah iblis. Ingat kata, ada 3 kata. Pencuri datang untuk apa? Mencuri. Katakan mencuri. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, dia itu mainnya lembut. Dia mencuri dulu. Tidak ada orang datang ke rumah untuk membunuh. Pertama dia mencuri dulu. Tapi karena dia kepergok, akhirnya membunuh. Betul lah. Karena kepergok, dia membunuh. Iblis pun cara mainnya seperti itu. Dia pertama mencuri dulu. Apa yang dicuri dari rumah tangga saudara? Apa yang dicuri dari tengah-tengah gereja ini? Apa yang dicuri dari tengah-tengah hidup kita? Yang pertama, yang dicuri itu adalah damai sejahtera. Lihat. Yang dicuri dari hidup kita damai sejahtera. Kalau damai sejahtera sudah tidak ada lagi di hati kita, maka hidup kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu atau kedagingan kita. Kenapa nggak disebut Adam nafsu? Jangan tanya saya, bilang sama Tuhan. Karena perempuan yang paling pertama jatuh dalam dosa, makanya namanya hawa nafsu. Maka dikontrol oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kita ini ada Tuhan, kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Dia, maka yang mengontrol kita adalah damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di hati kita, hidup ini tenang. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, angkat tangan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Yang dicuri damai sejahtera dulu. Kalau sudah nggak ada damai sejahtera, maka hawa nafsu, kedagingan kita yang muncul lebih kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat Galatia 5, 19-21, saya baca 19, Bapak Ibu 20. Kita baca dengan suara keras. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Perjabulan, kecemaran, hawa nafsu. Next. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Baca sama-sama 2-3. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Tahan dulu, apa yang Tuhan peringatkan? Baca terus. Seperti yang telah kau buat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, lihat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada damai di hati kita, maka yang mengontrol hidup kita setiap hari dari bangun pagi sampai malam hari adalah hawa nafsu, kedagingan kita. Kalau masih ada di dalam diri saudara dan saya sampai hari ini, yang berkuasa dalam hidup kita itu perbuatan daging, bukan buah-buah roh. Termasuk roh pemecah belah, hobinya ribut terus, saling menjelekkan, tidak suka kedamaian. Kalau itu masih ada kuat di dalam hidup kita, dengar, Alkitab berkata, bukan Rinaldo yang berkata, tidak akan ada bagian sedikit pun dalam kerajaan Allah. Surga itu gratis, free.
tetapi tetap kerjakan keselamatanmu. Hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Perlu kita fokus dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau terus menerus kita buka celah bagi iblis, perhatikan, saya sedang bicara pengalihan fokus, saudara fokus. Dan kalau terus menerus kita buka celah bagi iblis, maka pasti krisis damai sejahtera. Ada krisis. Sehingga hati kita dikuasai oleh apa? Apa yang muncul? Kalau nggak ada damai di sini, maka benci terus. Lihat muka orang, kalau lihat itu, pokoknya hobinya lihat kekurangan terus. Tidak pernah bisa berbesar hati melihat kelebihan orang. Hobinya kekurangan terus yang dilihat, sepertinya dia nggak punya kekurangan. Dia menganggap setara dengan Tuhan. Ini zamannya kita ini menjadi gereja yang murah hati, rendah hati, dan berbesar hati. Orang berbesar hati kalau dilihat kekurangan orang, justru kekurangan orang itu akan didoakan, bukan diperbesar-besar. Amin dah amin, aminkan saja. Ini firman. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita perjamuan kudus, mari buka hati buat Tuhan. 1 Yohanes 3:15 kita baca dengan suara keras. 2-3. Setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang membenci saudara yang dilihatnya sama dengan seorang pembunuh. Coba lihat, dikatakan orang yang membenci saudara yang dilihatnya. Saudara itu bisa suami, bisa istri, bisa mertua, bisa adik ipar, bisa satu pelayanan, bisa yang di kiri kanan saudara. Ini semua saudara. Coba lihat kiri kananmu Bapak Ibu. Katakan kau saudaraku. Boleh main di app, gak apa-apa. Bilang dong, kau saudaraku. Kau saudaraku. Bilang kiri kanan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kalau kau sahabatku, kau bilang kiri kananmu, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi yang di kiri kananmu itu Pak, saudara, bukan musuh. Makanya jangan suka blokir orang. Sekarang ini lagi ngetrend sedikit-dikit blokir. Judul khotbah saya tadi adalah fokus dan tenang. Tambah judul yang kedua, buka blokir. Kalau setan maunya blokir, yang harus kita blokir dari hidup kita adalah setan, iblis. Tapi buka hati buat Tuhan. Sebab saudara semula anak Tuhan. Jadi orang mengasihi kiri kanannya adalah, itu perintah Tuhan. Yang harus kita blokir adalah setan. Ambil handphonemu, buka blokir itu. Buka blokir yang Anda blokir. Siapa yang Anda blokir? Jadi hari ini judul khotbah saya 2. Fokus dan tenang plus buka blokir. Membenci itu menerima orang apa adanya. Sampai kapan? Tidak ada batas. Karena Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Dan tidak ada batasnya. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, lakukan bagi orang lain. Itulah gereja. Tidak zamannya lagi sekarang ribut-ribut. Ini zamannya berdamai. Supaya Jambi menjadi kota yang damai. Katakan amin, amin. Ayo, permalukan iblis, jangan permalukan tetanggamu. Kiri kanan kita saudara. Kalau memang saudara, kasihi dia. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau saudara nggak mampu mengasihi orang menyakiti saudara, berarti Anda masih luka batin. Belum pulih dengan Tuhan. Orang yang pulih gambar dirinya akan mampu melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Yang setuju katakan amin.
Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau terus-menerus kita tetap pertahankan untuk membenci sesama, maka kita akan terjebak dengan dosa. Dosa apa? Membinasakan kalau tidak dibinasakan. Tetap namanya membi dan dibi. Ya. Membinasakan dan dibinasakan. Tetap dia binasa. Kalau terus-menerus ada kebencian di hati kita, pasti ini akan terjadi. Kisah kakak beradik di Alkitab. Manusia pertama membunuh namanya siapa? Kain. Yang paling pertama mati siapa? Habil. Kakak beradik, satu papa, satu mama, satu darah. Tetapi membunuh gara-gara iri hati, perbuatan tadi. Perbuatan daging. Gara-gara iri hati, benci, saling menjelekkan. Emosi tidak terkontrol. Akhirnya adik sendiri, satu darah dibunuh. Sampai dikatakan orang yang membenci itu setara dengan membunuh. Bayangkan Bapak Ibu, ini serius. Jangan Anda anggap membenci itu biasa. Kalau orang namanya membunuh, dia lari, namanya buronan, betul lah. Pernah saudara melihat orang buronan tenang? Orang buronan itu kalau lihat, duduk dia di bawah sana, di ngopi ceria di bawah. Dia ngomong begini. Lagi minum kopi dia. Udah langsung curiga dulu dia. Polisi. Padahal ambulan. Lari dia. Kencang dia. Dari jauh diintip dia. Udah ngos-ngosan dia. Diintip dia. Ternyata ambulan. Kurang ajar ini. Katanya gitu. Lalu kembali lagi dia main catur di bawah. Main lagi dia. Tidak ada ketetapan hati bagi orang seperti ini. Ambulannya itu katanya. Ternyata ditangkap dia, coba. Makanya orang buronan itu pantas kemanapun Anda pergi kalau Anda benci orang, mata Tuhan tertuju kepada Anda. Anda menjadi buronannya Tuhan. Sebelum engkau berdamai dengan orang itu, Anda terus, silakanlah Anda tahu firman, kate ada guno, kata wong Jambi. Engkau menjadi DPO. DPO, kemana kau pergi? Sembunyi engkau ke Morabulian, di Morabulian pun ada Tuhan. Pergi kau ke Padang, di Padang pun ada Tuhan. Karena muka bumi ini miliknya Tuhan. Mau kemana engkau pergi? Engkau menjadi DPO. Ayo serahkan dirimu hari ini sama Tuhan. Berdamai sama Tuhan. Biar engkau sejahtera, biar kau aman, biar sehat-sehat kau. Jangan sakit-sakit lagi. Corona udah menakutkan. Jangan tambah-tambah lagi masalah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Aduh, ini bener nih. Ayo dong, damai. Si Kain itu memang si Kain, dasar namanya si Kain. Kalau orang Batak bilang di si Kain. Lama-lama dia Kain katanya. Aduh Kain. Dibunuh si Habil, adik dewek. Nanti kalau kita baca ayatnya itu panjang kali dia. Itu ditulis itu dalam Kejadian 4. Tapi panjang. Sampai dia mulai bohong dia. Mulai dia berbohong. Iri hati dia. Gara-gara apa dia gak membunuh? Gara-gara iri hati. Cemburu. Cemburu dia kenapa? Karena dia mempersembahkan apa? Korban. Sama-sama buat korban, sama-sama pelayanan, sama-sama pelayanan kita, sama-sama ibadah, bajunya bagus, parfumnya juga sama 212, Wiro Sableng, sama parfumnya, iya parfumnya Hugo Boss, ya banyak juga isi ulang nggak apa-apa lah, terserah lah, mau apa terserah lah, pokoknya sama semua. Tapi apa yang terjadi? Sama-sama, sip, udah nyampe segini, persembahannya Kain bengkok, persembahannya si Habil naik. Padahal si Habil itu ada paling kecil. Dia nggak ada pengalaman. Urusan persembahan sama Tuhan nggak ada urusan pengalaman. Yang penting hati. Orang Kristen ini kerjanya main hati. Harus hati-hati, serba hati-hati. Wah, tiba-tiba sama-sama. Habil, si Kain bengkok dia. Coba dilurusin dia, tidak bisa. Diulang lagi, bengkok juga. Selama hatinya bengkok, maka persembahannya akan bengkok. Walaupun engkau makan pete,
makan jengkol tadi. Tetapi kalau hatimu bersih, sekali engkau nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang kencang, dan hatiku bersuka. Padahal dia makan pete, bau pete nyampe di atap ini, tapi spiritnya naik ke surga. Saudara yang udah masuk gosok gigi pakai Listerine lagi, harum. Tapi kalau hatimu bengkok, ya bengkok aja bro. Suaramu boleh falas bu, falas kalau nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Tapi kalau hatimu lurus, itu yang didengar Tuhan. Itu yang didengar Tuhan. Tapi saudara jadi pendoa aja, jangan di sini. Sempat mimpin pujian nanti buyar jemaat. Ya jangan ya, kan the right man on the right place. Di bidang masing-masing kan begitu. Sorry ya. Kan saya nggak tahu siapa yang suaranya falas. Yang hadir ibadah sore semuanya suaranya bagus-bagus. Bagus semua suaranya. Haleluya. Tepuk tangan lu buat Tuhan, yuk. Ya udah ya. Perjamuan kudus kita ya. Jangan benci ya. Ampuni ya. Setuju? Yang terakhir kita baca ini, 1 Petrus 4 ayat 7. Ayo sambil kita berdiri. 2, 3. Karena sudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa bisa diganti memuji, melayani, semua. Coba kalau saudara nggak fokus. Coba saudara, aku supir Medan, tapi setiap bawa mobil pakai handphone. Sepintar-pintar tupai melompat jatuh juga bro. Kalau sampai hari ini Anda terlalu sering main handphone di mobil atau naik motor, belum apa-apa, kasih karunia. Tapi lama-lama kita pasti numbur. Minimal ditilang polisi. Tolong Pak polisi yang di belakang, tangkap orang itu. Karena main handphone sambil apa? Betul dah? Kalau saudara naik motor, fokus bawa motor dan pakai helm. Kalau saudara di meja makan, judulnya meja makan. Hanya makan, gak boleh sambil main. Kalau kita lagi ibadah, ini namanya ibadah. Katakan ibadah, ibadah. Ibadah. Berarti hanya ngapain? Ibadah. Gak boleh yang lain, fokus. Kalau Anda sambil ibadah sambil main handphone, kita ganti judulnya ibadah dan main. Betul? Fokus. Orang yang fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan fokus dengan dia. Amen. Kepada siapa saudara fokus? Kalau kita fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan fokus dengan kita. Katakan amin.